Karena ulama itu macam-macam ya. Ulama itu macam-macam. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan ya. Ulama beneran ngajakin kita ke sorga beneran. Ulama-ulamaan ngajakin kita ke sorga-sorgaan. Hati-hati ya. Hati-hati. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat ya. Bagaimana kita bisa ngebedain mana ulama dunia, mana ulama akhirat? Lihat dari amal perbuatannya ya. Ilmunya sesuai nggak dengan perbuatannya? Ngamalin nggak ilmunya? Sholatnya bagaimana? Puasa Ramadannya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Amal solehnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Kalau sesuai dengan ilmunya, itu ulama akhirat. Tapi kalau nggak sesuai dengan ilmunya, walaupun dia pinter bagaimana juga, apal Quran, apal hadis, baca kitab kuning melotok. Kalau dia nggak ngamalin ilmunya, nggak mencerminkan ilmunya, sholatnya acak-acakan, puasa Ramadannya bolong-bolong, kerjanya berbuat dosa, maksiat, kemunkaran. Nah, ini ulama dunia. Jangan tertipu dengan pakaian ya. Jangan tertipu dengan pakaian. Jangan tertipu juga dengan karomah. Kadang-kadang orang ngelihat sakti dikit, wah, cium tangan bolak-balik ya. Jangan tertipu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau kalian melihat ada orang yang bisa terbang fil hawa, terbang di udara, bisa juga yamsi alal ma, bisa jalan di atas air. Keramat ini orang, ya, sakti ini orang, bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air. Jangan kalian percaya sampai kalian timbang dengan timbangan syariat. Gimana syariatnya? Ngejalanin syariat apa kagak? Sholatnya bagaimana? Puasanya gimana? Amal solehnya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Kalau ternyata dia beramal soleh, rajin ibadah, dia pegang teguh syariat Allah, maka kalau dia sakti berarti itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga begitu. Jangan lihat dari pakaiannya. Pakai imamah ya. Imamnya segede bas hadroh tuh, gede banget ya. Jubahnya panjang banget ya, sampai nyeret-nyeret ya. Tapi sama syariat yang nggak berpegang teguh. Kerjaannya berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kemunkaran. Walaupun sakti bagaimana lagi jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Karena Dajjal juga sakti. Kurang sakti apa Dajjal? Bisa ngidupin orang yang mati ya. Bisa numbuhin pohon secara langsung. Bisa nurunin hujan secara langsung. Hati-hati loh. Dajjal juga sakti ya. Tapi itu bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau pengen lihat ulama dunia mana, ulama akhirat mana, lihat dari amalnya. Lihat dari perbuatannya sehari-hari. Jangan ketipu sama titel profesor, doktor, SHI, MPI, MPD, LC. Wah, jangan tertipu sama gelar, jangan tertipu sama pakaian. Kita lihat amal perbuatannya. Kita lihat bagaimana ibadahnya. Hati-hati, karena emang itu yang sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi aja khawatir. Nabi itu takut. Nabi itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku khawatir terhadap umatku nanti di akhir zaman. Yang lebih aku khawatirkan daripada kemunculannya Dajjal. Sahabat bingung. Kok ada yang lebih dikhawatirin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kemunculannya Dajjal? Maka sahabat tanya, apa wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ulama usu, mereka adalah ulama-ulama su, ulama-ulama yang bejat. Bawa-bawa firman Allah, bawa-bawa hadis Rasulullah, tapi bukan buat kebenaran, melainkan untuk kebatilan. Makanya jangan heran orang zaman sekarang mah mau model begini banyak pengikutnya ya. Ya, kadang-kadang yang dibawa dalil Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi bukan buat ngebenerin orang, malah bikin orang keblinger. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, banyak orang zaman sekarang tuh yang begitu ya. Kita lihat dari amalnya, perbuatannya sehari-hari, bagaimana amal solehnya, ibadahnya. Karena kalau ketipu ya ketipu. Makanya Nabi itu khawatir banget. Soalnya kalau Dajjal kita tahu, udah tahu bentuknya bagaimana ya. Matanya satu, di sininya ada kafaro ya, orangnya gede ya, rambutnya panjang keriting ya. Udah kelihatan ciri-cirinya. Kalau ulama nggak kelihatan, nyaru dia. Pakai pakaian ulama, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, ngomongnya Al-Quran, ngomongnya hadis, nyampeinnya perkataan-perkataan ulama. Tapi itu semua ditunjukkan untuk kebatilan. Kalimatul haq turidu bihal batil, kata Imam Ali. Kalimatnya mah bener, kalimatnya bener-bener, tapi tujuannya untuk kebatilan. Hati-hati itu. Di akhir zaman kita diingetin bahwa di akhir zaman ini ulama macam-macam ya. Ulama macam-macam. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, perkembangan teknologi dan informasi ya. Kita mau nyari ilmu
banyak dari internet. Ya. Di satu sisi kita dapat keuntungan, bisa dapat ilmu dengan cara gampang. Di rumah tinggal buka HP bisa dapat ilmu. Sambil tiduran bisa dapat ilmu ya. Sambil selonjoran di rumah bisa dapat ilmu. Tapi di sisi lain, nah, ini juga ada ruginya. Karena siapa aja bisa nyampein. Siapa aja bisa menyampaikan di dalam media sosial. Ya. Nyampein ayat Quran, nyampein hadis Nabi, nyampein perkataan-perkataan ulama yang nggak tahu tujuannya buat apa. Nah, kita yang awam akhirnya ketipu. Makanya selain kita belajar di dunia maya, kita juga wajib punya guru di dunia nyata. Ya, jangan belajarnya secara online doang. Ntar masuk surganya via online juga, jangan ya. Masuk surga streaming doang gitu, jangan ya. Masuk surganya streaming, jangan ya. Jangan. Makanya ngaji bener-bener ke majelis taklim, punya guru yang bener-bener di dunia nyata. Masuk surganya juga, insya Allah ke surga beneran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan Islam kita. Allah jaga iman Islam keluarga kita. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.